Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ya kita semua saya percaya punya harapan, punya mimpi untuk tahun ini apa yang akan kita alami. Ya, mimpi-mimpi, harapan-harapan kita pasti semuanya baik, bahkan mungkin mau lebih baik buat keluarga kita, buat pekerjaan, buat bisnis kita, buat segala sesuatu yang kita harapkan baik untuk kesehatan kita, untuk keuangan kita dan sebagainya. Nah, pengharapan itu penting saudaraku buat kita miliki. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman buat jiwa kita. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman buat jiwa kita. Bapak Ibu tahu sauh? Ya, sauh itu jangkar. Ya, kalau Bapak Ibu lihat kapal, itu di depannya itu ada, di lambungnya itu ada jangkar. Jangkarnya kan kecil aja. Walaupun kapalnya besar, jangkarnya tetap kecil. Tapi ketika jangkar itu diturunkan ke laut, maka kapal itu akan tetap tinggal di situ. Walaupun mungkin sedikit bergoyang karena ada gelombang, saudaraku. Tapi kapal itu tidak pergi jauh dari tempat itu. Ya, tidak dibawa arus kemana-mana. Nah, pengharapan itu seperti itu buat jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita ini labil. Jiwa kita ini belum sempurna. Ya, jiwa kita ini bisa tergombang-ambing dengan situasi, dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita, di mana kita hidup, saudaraku. Ya, nah, oleh sebab itu supaya jiwa kita tenang dan kuat, firman Allah berkata, pengharapan itulah sauh buat jiwa kita. Ya, Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan yang aman buat jiwa kita yang telah dilabuhkan di belakang tabir. Ya, di mana Yesus telah masuk menjadi perintis buat kita. Jadi artinya pengharapan yang menjadi sauh yang kuat dan aman buat jiwa kita adalah pengharapan hanya di dalam Tuhan. Pengharapan di luar Tuhan gak akan membuat saudara aman. Pengharapan di luar Tuhan tidak akan membuat saudara tenang. Ya, kita akan melihat nanti firman Tuhan. Itu sebabnya mari bersama-sama Bapak Ibu di awal tahun ini kita mau sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan, dengar Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, itu sebabnya saya pakai judul ini, Trust and Obey. Percaya dan taat. Tidak hanya cukup kita percaya, tapi kita juga harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita mudah percaya ketika ada firman Tuhan disampaikan, kita katakan amin. Tapi belum tentu kita selalu taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat saudaraku, ya, apa yang kita harapkan itu untuk menjadi sebuah kenyataan. Karena saudaraku, pengharapan itu ada dasarnya. Kenapa kita berharap? Ya, saya mengajak Bapak Ibu kita membaca sebuah ayat yang tidak asing buat kita. Ibrani 11 ayat 1, mari sama-sama kita baca ayat ini 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, pengharapan kita itu ada dasarnya. Apa dasarnya untuk kita berharap sesuatu akan jadi baik dan lebih baik? Dasarnya itu adalah iman kita. Ya, saudara, ketika saudara haus, apa yang saudara butuhkan? Air ya. Bagaimana saudara bisa dapatkan air untuk saudara minum? Saudara mesti sediakan gelas. Saudara masih punya gelas atau botol. Itulah wadah, itulah dasar untuk saudara bisa dapatkan air untuk menghilangkan rasa haus saudara. Ya, demikian pengharapan kita berharap saudaraku tahun ini apa yang terbaik buat kita. Ada dasarnya yaitu iman kita, iman kepada Tuhan. Saudaraku, dan bukti katanya iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saudaraku, Bapak Ibu mungkin beli mobil ya. Ya, sekarang ini mungkin banyak mobil-mobil baru yang harus inden. Ya, beli sekarang, bayar sekarang, dapatkan nanti 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Ya,
Tapi Bapak Ibu sudah bayar. Nah, Bapak Ibu terima kwitansi. Kwitansi itulah bukti bahwa Bapak Ibu sudah memiliki mobil itu, walaupun mungkin masih 2 bulan, 3 bulan lagi datang. Tapi saudara sudah punya milik, tapi itu sudah miliki saudara. Ya, jadi iman itu adalah dasar bagi segala sesuatu yang kita harapkan, tapi juga bukti untuk apa yang belum kita lihat. Apa yang saudara harapkan dalam tahun ini, mungkin sampai nanti akhir tahun depan atau tahun ini. Apa yang kita harapkan belum kita lihat, kita nggak tahu besok terjadi apa. Tapi kita percaya Yesus Kristus Tuhan tetap sama dahulu, sekarang dan selamanya. Amin. Ya. Jadi tapi iman itu sendiri juga ada dasarnya. Kita bukan beriman ya sembarangan, bukan beriman ya atau sama dengan nekat, saudaraku. Tapi iman yang benar ada sumbernya. Karena iman kita itulah yang mengalahkan dunia ini. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4, yang mengalahkan, yang lahir dari Allah itu yang mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Ya, artinya kita akan menang terhadap setiap persoalan tantangan di tahun ini ketika kita punya iman yang benar. Nah, iman kita benar karena ada sumbernya. Nah, saudaraku, mari kita baca lagi ayat ini. Roma 10 ayat yang ke-17. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sumber iman adalah firman Kristus atau firman Tuhan. Kalau saudara tidak mendengar firman Tuhan, saudara nggak punya iman. Saudara punya iman yang benar, iman yang mengalahkan dunia, iman yang bisa mengalahkan pencobaan, iman yang bisa mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara punya sumbernya, yaitu firman Tuhan. Di luar firman Tuhan, saudara nggak punya iman. Bukan kata manusia, bukan kata siapa-siapa orang yang mungkin punya kuasa, punya kekuatan, ya dengan segala ya dia punyai, saudaraku. Itu tidak bisa memberikan iman buat saudara. Iman hanya timbul atau iman hanya diperoleh lewat pendengaran firman Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, tapi iman tidak hanya percaya, ya, karena firman Tuhan dikatakan oleh Yakobus bahwa percaya, iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Iman tanpa disertai perbuatan itu kosong belaka. Ya, jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus ada perbuatannya. Itulah ya trust and obey. Percaya dan taat. Ya, kita akan sama-sama belajar, saudaraku. Kalau Yakobus memakai contoh Abraham, bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta dia mempersembahkan Ishak, dia mempersembahkannya. Dia percaya Tuhan, bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang dari kematian. Dan dia menyerahkan, saudaraku. Percaya dan taat. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, kita melihat satu pribadi yang lain yang kita mau lihat sebentar, yaitu Nuh. Ya, Nuh. Kenapa Nuh? Ya, saudaraku, Yesus sebelum dia disalibkan, dia mengingatkan kepada orang-orang murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia. Di dalam Matius 24 ayat 37 ayat 37 sampai dengan 39, dan dicatat dalam Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dikatakan bahwa seperti zaman Nuh, demikian hari-hari menjelang kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu percaya Yesus akan datang kembali? Amin. Dan kita tidak tahu persis kapan Yesus akan datang kembali. Tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi hari-hari menjelang kedatangan Yesus kali kedua, firman Tuhan dikatakan, Yesus berkata, itu seperti zaman Nuh. Nah, kita mau melihat, saudaraku, apa yang terjadi dalam zaman Nuh. Tapi sebelumnya hari kita baca dulu Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ayat 11, Ibrani 11 ayat ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan.
Ya, kalau sesuatu yang sudah kelihatan bukan bagi iman. Dengan taat. Jadi Nuh mempunyai iman, lalu kemudian dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita baca di ayat ini bahwa Nuh punya iman, tetapi Nuh juga taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia diberikan perintah oleh Tuhan untuk mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh diminta oleh Tuhan untuk mempersiapkan ya perlindungan bagi keluarganya dari Tuhan. Karena apa yang terjadi di zaman Nuh itu juga terjadi di zaman kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ya nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat sebelumnya, bahwa dalam zaman Nuh pada waktu itu, manusia tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka mengawinkan sesukanya. Ya, perkawinan pada waktu itu tidak lagi seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan rencanakan. Mereka mengawinkan, mereka juga bercerai seenaknya. Ya, seperti baju hari ini pakai senang, besok gak suka dibuang. Saudaraku, hari-hari ini zaman kita juga sudah terjadi seperti itu, saudaraku. Orang bisa bercerai hanya karena hal-hal kecil, sepele. Ya, pernikahan bukan lagi seperti yang Tuhan mau. Dikatakan dalam ayat-ayat di atas, saudaraku, ayat 1-6 itu, bahwa mereka hidup mengikuti keinginan hati mereka sendiri. Kecenderungan hati mereka adalah berbuat jahat. Dan itu juga terjadi di zaman kita hari ini. Saudaraku, bagaimana kita nanti menghadapi semua ini? Nanti kita lihat firman Tuhan. Nah, kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena yang Tuhan lihat hanyalah kekerasan, kerusakan, hati yang terus cenderung berbuat jahat. Tuhan menyesal karena itu bukan rencana Tuhan dalam menciptakan manusia. Tuhan menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengan Dia. Artinya Tuhan mau juga kita hidup sama seperti yang Dia inginkan. Amin. Ya, saudaraku, ketika Tuhan sudah merencanakan akan yang menghukum dunia. Tetapi, saudaraku, ayat 8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, dunia di zaman Nuh itu begitu rusak. Ya, hari-hari ini juga kita ada di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Tetapi saudaraku, ada kasih karunia Tuhan untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin. Seperti Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia di tengah-tengah zamannya yang waktu itu sudah rusak. Ada kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi. Kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa melewati masa-masa yang sukar itu. Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa, saudaraku? Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Saudara, siapa di sini orang benar? Saudara ragu, masa sih saya orang benar? Tadi saya baru marah-marah. Kemarin saya baru kesel, saya ngumpat. Saudaraku, kita benar bukan karena perbuatan kita. Tapi firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia, kamu dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Amin. Kalau kita jadi orang benar karena perbuatan kita, enggak ada seorang pun yang benar. Tetapi kita bersyukur, kita menjadi orang benar oleh karena kasih karunia melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Ya. Jadi kita ini ada bersama dengan Nuh. Kita orang yang benar. Ya, tapi yang kata di dalam berikut, dan tidak bercela. Nuh tidak bercela. Kata bercela di situ ada artinya jujur, saudaraku, terbuka apa adanya. Tuhan mau
saudara dan saya, kita hidup tidak bercela, jujur. Kalau saudara seorang pembisnis, seorang pedagang, daganglah, bisnislah dengan jujur. Kalau KW bilang KW, bukan KW bilang asli. Tuhan mau saudara jujur. Ketika kita membayar pajak, kita jujur. Bukan dua pembekuan. Amin. Nah, sedikit amin. Amin. Kalau bicara pajak, kita mikir saudaraku. Mana mungkin saya mesti jujur. Saudaraku, karena memang firman Tuhan itu juga banyak kali bertentangan dengan logika kita. Ya. Kita lihat saudaraku. Yang dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup apa? Bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Tuhan. Wow, saya rindukan saudaraku, kita semua memiliki gaya hidup ini saudaraku, bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan? Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saya ulangi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Tuhan adalah benci kejahatan. Saudaraku, mau takut akan Tuhan? Mau punya roh takut akan Tuhan? Punya komitmen, no. Ya, enggak ada kejahatan. Apapun kecil sekalipun, ya enggak ada. Saudaraku katanya tipu putih, tipu hitam, tipu kecil, tipu besar. Enggak. Tipu, bohong, semua sama, kecil, besar, neraka ujungnya, saudaraku. Ya. Tuhan mau, saudaraku, kita takut akan Dia supaya kita bisa bergaul karib dengan Dia. Dan perjanjiannya, apa yang Dia kehendaki, Dia akan berikan kepada kita. Ya, lewat rohnya yang ada di dalam kita, saudaraku. Haleluya. Ya, Roh Kudus yang menuntun kita. Dan Dia yang akan mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Ya. Nah, kita lihat selanjutnya, ya, ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, sebelum Tuhan memusnahkan dunia pada waktu itu, saudaraku, Nuh mendapat kasih karunia, dan Tuhan memberikan kepada Nuh caranya, jalannya untuk dia beroleh keselamatan dengan keluarganya. Bahkan saya percaya bukan hanya keluarganya saya, tapi ada banyak orang lain juga yang Tuhan ingin diselamatkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada Nuh apa yang dia harus buat. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera. Bahtera itu adalah perlindungan. Tebah. Saudara, bahtera bukan bentuk besarnya, tetapi bahtera itu artinya perlindungan. Kata yang sama itulah keranjangnya Musa. Ya, saudara ingat cerita Musa, ya, yang pada zaman itu dia, kalau saudaraku ketahuan oleh Firaun, dia pasti dibunuh, saudaraku. Tapi Tuhan melindungi dia ketika dia diletakkan di dalam keranjang itu, dalam bahtera itu, tebah itu. Lalu kemudian dialirkan di Sungai Nil dan dia diselamatkan oleh putri Firaun. Dia kemudian bertumbuh jadi besar dan Tuhan kemudian pakai dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahtera itu berbicara tentang perlindungan. Lalu dikatakan, ya, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu ter, ya, untuk melapisi celah-celah di antara kayu, saudaraku. Lalu saya lanjut lagi, ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas.
Saudara, inilah jalan Tuhan buat Nuh untuk dia bisa diselamatkan bersama dengan keluarganya. Saudaraku, Tuhan memberikan perintah untuk dia membuat sebuah bahtera dari kayu gofir. Ada ukurannya jelas, panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Saudaraku, dan berpetak-petak, juga bertingkat, 3 tingkat saudaraku. Ya, Nuh enggak sendirian ketika membuat bahtera. Ada bersama dengan 3 anak lakinya, bersama dengan istri dan 3 juga mantunya. Saudaraku, 8 orang bekerja bersama-sama. Ya, secara logika mungkin saja ada anak-anaknya yang berkata, Papa nggak salah dengar firman Tuhan. Harus membangun bahtera dari kayu gofir lagi. Kayu gofir itu kayu yang sejenis pinus, sejenis pohon cemara. Itu kayu yang kuat, tahan air, dan anti rayap. Saudara, kenapa harus kayu gofir? Susah nyarinya. Harus dipotong di hutan lalu kemudian dibawa lagi ke bukit. Karena dibuatnya di bukit. Bukan di pinggir laut, bukan di pinggir danau saudaraku. Papa nggak salah. Kenapa nggak kayu yang lain aja? Saudaraku. Lalu ukurannya, kenapa begini panjang? 300 hasta itu sama dengan sekitar 157 meter. Lebarnya, saudaraku, 50 hasta. Itu sekitar 26 meter. Saudara bisa bayangin segede apa bahtera itu? Kalau cuma untuk 8 orang. Kenapa nggak kecil aja? Ya, yang penting kan bisa ngapung. Saudara, seringkali ya firman Tuhan itu bertentangan dengan logika kita. Ya. Coba saudara bisa kepalin tangan. Ya. Saudaraku, itulah besarnya otak kita. Ya, itulah besar otak kita. Tapi kita mau coba memikirkan tentang Tuhan yang begitu besar. Sangat besar. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan di mana mungkin kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Nuh diperintahkan demikian. Bikin bahtera. Dia juga mungkin bukan tukang kayu sebelumnya saudaraku. Ya nggak ngerti bagaimana membuat bahtera. Waktu itu belum ada senso yang bisa motong pohon dengan gampang. Udah. Saudaraku, makanya dia butuh waktu 120 tahun. Tapi 120 tahun itu bukan hanya karena waktu dia harus bekerja. Tapi juga selama 120 tahun Tuhan menanti ada orang-orang di zamannya itu bertobat. 1 Petrus berkata ya bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Artinya sementara Nuh bekerja, dia mungkin bercerita saudaraku kepada orang-orang tetangganya. Tapi tetangga-tetangganya menolak dia. Bahkan mungkin mereka mengejek dia, mengolok-olok dia. Nuh, kamu hoflok. Masa bikin bahtera di atas bukit? Saudaraku, mereka ngajak Nuh. Yang mungkin hari ini juga saudara diejek oleh orang-orang di sekitar saudara. Ngapain jujur? Ngapain hidup benar? Ayo dong. Ya, iya loh. Your one's life, your only loved ones. Nikmati dunia. Saudaraku. Ya dunia yang begitu saudaraku. Tapi kita juga YOLO. You only loved ones untuk Tuhan. Amin. Halo. Amin. Untuk Tuhan. Ya. Saudara Nuh disuruh buat bahtera itu. Karena itulah perlindungan dari Tuhan buat Nuh. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu, kita membaca satu ayat ini. Ini ayat yang menjadi kekuatan buat saya. Kejadian 6 ayat 22. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, tepat. Gak ada saudaraku meleset. Ya, Nuh gak mengganti kayu gofir dan kayu yang lain. Nuh tidak mengurangi panjangnya, lebarnya, tingginya bahtera. Nuh melakukan tepat
seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang saya mau kita renungkan bersama-sama. Biar kita mengawali tahun ini dan akan melalui tahun ini. Saudaraku, kita percaya dan taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Amin. Kita melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka kita akan, saudaraku, dilindungi Tuhan di dalam tengah-tengah dunia kita yang hari ini. Ya, kalau saudara nanti baca ayat selanjutnya dalam pasal yang ke-7, ya, ketika setelah Nuh selesai bangun bahtera, kemudian Tuhan suruh dia masuk ke bahtera bersama-sama dengan hewan-hewan yang dia harus bawa, saudaraku. Ya, saudaraku, mereka masuk. Kemudian Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. 120 tahun Tuhan menunggu orang-orang diselamatkan, tetapi tidak ada yang selamat, hanya 8 orang. Saudaraku, bahtera, pintu bahtera ditutup. Artinya anugerah Tuhan ada batasnya. Kita punya keluarga, kita punya teman-teman yang mungkin hari ini mereka belum menjadi percaya. Saudaraku, jangan berhenti untuk menjadi saksi Tuhan buat mereka. Ya, saksi Tuhan, bukan bersaksi. Ya, tapi menjadi saksinya Tuhan. Orang melihat hidup kita, orang bisa melihat Tuhan. Orang mendengar kita berkata-kata, orang bisa percaya itu firman Tuhan. Jadi bukan bersaksi Tuhan baik, tapi kitanya baik enggak? Tuhan penuh kasih sayang, kitanya mengasihi enggak? Tuhan Maha Pengampun, kita mengampuni enggak? Saudaraku. Nah, itu sebabnya tadi saya berkata, sebab Yesus telah mengingatkan, seperti zaman Nuh, demikian zaman kita di mana Yesus sebentar lagi akan datang. Nah, Yesus di dalam khotbahnya di bukit, dia memberikan sebuah nasihat, sebuah solusi bagaimana kita bisa melewati tantangan, cobaan, godaan, semua persoalan dalam hidup ini, di dalam tahun ini, bahkan sampai nanti dia datang kembali. Ya, saya ajak Bapak Ibu membaca Matius pasalnya yang ke-7. Dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 21, 22, 23, di situ Tuhan berkata, bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Lalu Yesus lanjutkan, ada orang-orang kemudian berkata, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan mujizat? Bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi nama-Mu? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah saya sudah memberi Tuhan persembahan? Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau. Saudaraku, Yesus, dia baik, tapi dia juga adil. Dia mengasihi, tapi dia juga adil. Amin. Ya. Kita lihat Matius 7, kita lanjut ke ayat 24. Ya. Mari sama-sama kita baca 2-3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saya lanjut dulu ke ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus memberikan, saudaraku, ya, kebenaran ini bahwa ada 2 tipe manusia di dalam dunia ini. Ya, saudaraku, ada yang bijaksana dan kemudian ada yang bodoh. Ya, saudaraku, mereka sama-sama mendirikan rumah. Mereka sama-sama mendirikan rumah. Lalu mereka juga sama-sama mengalami hujan, banjir, angin badai, saudaraku.
Tetapi rumah yang mereka bangun berbeda hasilnya, saudaraku. Yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu, dia rumahnya tetap kokoh. Yang membangun rumahnya di atas pasir, itulah yang rusak, yang hebat kerusakannya, hancur, saudaraku. Rumah itulah tempat perlindungan. Ya, saudara punya rumah, saudara tinggal di sebuah rumah, ya aman ya di rumah ya. Kalau hujan gak kehujanan, kalau panas gak kepanasan, ya karena ada rumah, ada tempat perlindungan. Nah, saudaraku, kita juga Tuhan memberikan tempat perlindungan. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah kekuatan kita, dialah kemenangan kita. Saudaraku, bagaimana saudaraku kita membangun perlindungan di dalam Tuhan? Perbedaannya kecil, saudaraku. Hanya sebuah kata perbedaannya, tapi dampaknya, hasilnya berbeda. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ialah orang yang bijaksana. Tapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak mendengar, hanya beda satu kata tidak, tapi hasilnya berbeda, saudaraku. Saya mau Bapak Ibu Saudara semua kita sama-sama, yuk sepanjang tahun ini kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mendengar firman Tuhan tidak harus selalu semuanya audible, harus dengar, oh Tuhan ngomong apa enggak. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Saudaraku, Tuhan sudah memberikan kepada kita jalannya. Bertahun-tahun kita sudah melakukan 4M. Betul? Betul saudara? 4M. Membaca, merenungkan, lalu melakukan, baru membagikan. Itu sebabnya 4M harusnya dilakukan di pagi hari sebelum saudara beraktivitas. Sebelum kita melakukan segala sesuatu sepanjang hari itu, pagi hari kita melakukan 4M. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan di sepanjang hari itu. Ya, kita lakukan dulu baru kita bisa bagikan. Ya. Nggak apa-apa juga saudaraku, setelah baca renungan terus bagi, nggak apa-apa juga. Ya, tapi ada lebih baik kita lakukan apa yang kita baca di pagi hari. Amin. Saudaraku, karena kita sedang membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Pasir itu berbicara tentang sesuatu yang bisa mudah berubah. Bisa bentuknya uang. Ada orang-orang yang begitu percaya dia akan aman karena dia punya uang yang banyak. Ya, kalau nggak punya uang, kayaknya nggak punya kekuatan. Ya, ada orang yang mungkin saudaraku menaruh harapannya, percayanya kepada ya pekerjaannya, kepada bisnisnya, percaya kepada pengalamannya, percaya kepada pengetahuannya, percaya kepada koneksinya. Nah, hanya satu sumber kita, pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Karena Allah kita dia berjanji dan dia menggenapi semuanya. Amin. Saudaraku, mau kita lewati tahun ini dengan kemenangan. Kita mau melewati tahun ini, ya saudaraku, apa yang menjadi harapan saudara? Ya, saya punya pengharapan. Di dalam tahun ini, saya berdoa, sudah dari tahun yang lalu, saya berdoa Tuhan. Tuhan lakukan mujizatlah di tengah-tengah ibadah kami. Ini harapan saya saudaraku. Setiap ibadah kita ada mujizat terjadi. Mujizat seperti yang saya alami. Ya, Bapak Ibu sudah mendengar, ya 2 tahun bulan Oktober 2024 saya terkena kanker prostat stadium 4. Ya. Lalu ada seorang dokter berkata kepada keluarga istri saya, umur saya enggak lebih dari 1 tahun. Jadi saya kena kanker Oktober 24. Kalau kurang dari 1 tahun, ya atau 1 tahun lah itu berarti September atau Oktober tahun lalu. Tapi hari ini saya berdiri di tengah-tengah saudara, di depan saudara, Januari 2026. Itu karena mujizat Tuhan.
Karena ketika saya di rumah sakit, saya hanya mendapatkan ayat itu. Dia yang telah menanggung dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Amin. Itulah menjadi saudaraku Tuhan berkata. Saya berkata, Tuhan, buat mujizat Tuhan di tengah-tengah kami. Apa yang saudara harapkan tahun ini? Mungkin ada di antara saudaraku yang hari ini kesehatanmu tidak baik saja. Berharap kalau Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan pun juga bisa menyembuhkan saudara. Amin. Tapi kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan, apakah saudara tetap percaya kepada Dia? Ya. Adik saya baru malam kemarin dipanggil Tuhan. Ya, saya cerita sedikit. Dia terkena kanker juga. Dia lebih dulu kena kankernya tahun 2023. Lalu kemudian saya kena kanker. Kita ngobrol. Ya, saya bilang, saya dapat firman Tuhan ini. Ya, dia juga percaya, saudaraku. Dan saya melewati mujizat demi mujizat. Saya dinyatakan secara medis bulan Oktober yang lalu. Agustus lah tepatnya, saya sudah sembuh. Ya. Adik saya percaya. Tetapi sampai akhir tahun yang lalu ketika dia masih berbicara ngobrol dengan saya bilang kamu tetap semangat, ya, tetap percaya gitu. Dia bilang iya, saya tetap percaya. Tapi dia tidak mengalami seperti saya alami karena dia mengalami kesembuhan yang total. Dia sudah berada di rumah Bapa sejak hari kemarin. Saudaraku, tetap percaya. Walaupun kita mungkin tidak memperoleh semua yang kita harapkan. Karena di dalam Ibrani 11 dikatakan ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mencapai semua yang mereka percayai. Mereka hanya dari jauh melihatnya. Tapi saudaraku, mereka sudah ada di tempat yang terbaik. Dan mereka nanti akan bertemu dengan kita. Ya, haleluya. Amin. Amin saudara. Tuhan mau pakai saudara untuk jadi berkat buat keluargamu, buat tetanggamu, buat orang-orang di sekitar saudara di tempat pekerjaanmu. Ya, anugerahnya masih terbuka. Mari saudaraku, jadilah saksinya. Ya, jadilah saksinya. Bukan hanya bersaksi, tapi jadilah saksi. Hidupmu itulah kesaksian tentang Tuhan. Perbuatanmu, perkataanmu, itu semua tentang Tuhan. Dan Tuhan akan selamatkan orang-orang yang ada di sekitar saudara juga. Amin. Sementara saudaraku Singgah akan nyanyikan lagu ini, mari saudara datang kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pengharapanmu, kerinduanmu. Taruhlah harapanmu kepada janji-janji Tuhan. Karena janjinya itu ya dan amin. Janjinya tidak pernah berubah. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Apa yang Dia firmankan, Dia pasti melakukannya. Dia pasti menggenapinya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Kalau saudara sepakat dengan lagu ini, bahwa saudara percayakan janji-janji Tuhan. Janjinya terukir dalam roh, dalam jiwa saudara. Mari saudara boleh bernyanyi bersama-sama. Sebagai nyanyian iman, nyanyian percaya kita kepada Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, ya, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapa, Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu Tuhan kedalaman hati kami. Sungguh kami percaya apa yang Engkau janjikan kepada kami, ya dan amin. Engkau tidak pernah berdosa Bapa. Engkau tidak pernah mengingkari janjimu. Kami percaya apa yang Engkau firmankan kepada kami, semuanya pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus, penolong kami, penghibur kami. Roh Kudus, Roh kebenaran yang terus menuntun kami ke dalam segala kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus mengingatkan kami. Kalau kami menyimpang, bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.